بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan sifatnya dan juga melimpahnya karunia yang Dia berikan kepada seluruh makhluknya. Maka Dia adalah Zat yang maha terpuji dari segala sisi. Dan Dia adalah Zat yang patut disyukuri nikmatnya. Oleh karenanya setidaknya kita mengucapkan 17 kali pujian itu dalam sholat wajib kita di saat membaca surah Al-Fatihah. Belum lagi ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Demikian juga ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Semua itu menunjukkan bahwa Allah pantas untuk menerima pujian yang sempurna. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam. Allah berikan agama yang penuh dengan kebaikan. Sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan ad-din ja'a li sa'adatil bashar وانتفاع الشر عنه والضرر فكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. Agama Islam ini datang untuk mendatangkan, untuk menyajikan kebahagiaan bagi umat manusia dan untuk menghilangkan kemudorotan dari manusia. Maka semua perkara yang memiliki manfaat pasti disyariatkan dalam, dan semua perkara yang memudaratkan pasti dilarang. Itulah agama Islam. Dia agama yang sempurna karena dua perkara dia sempurna. Pertama, karena mengandung keadilan, mengajarkan keadilan. Kedua, karena kejujuran. Jadi sempurnanya Islam itu dengan dua perkara, keadilan dan kejujuran. Adil di dalam menetapkan syariat, perintah dan larangan, dan jujur di dalam menyampaikan kabar berita. Itulah yang menjadi sebab Islam itu agama yang sempurna. Baik, insyaallah pada pertemuan kita siang hari ini kita akan bahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keindahan sifat Allah Subhanahu wa taala dan apa saja keindahan yang disukai oleh Allah. Berarti ada dua poin yang kita bahas. Pertama, mengenal sifat Allah yang maha indah. Yang kedua, mengenal apa saja yang ada pada diri kita berupa keindahan yang disukai oleh Allah. Yang pertama apa tadi?
pada diri kita, ya, berupa keindahan yang dicintai oleh Allah. Itu yang akan kita bahas. Pembahasan ini kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadisnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Dia menyukai keindahan. Kalimat innallaha jamilun ini untuk mendukung poin pertama tadi, mengenal sifat Allah yang maha indah. Yuhibbul jamal untuk mendukung poin kedua, mencari tahu apa saja yang disukai oleh Allah pada diri kita. Ikhwan fillah jazakumullah. Kata Ibnu Qayyim, min a'azzi anwa'il ma'rifah ma'rifatu Rabbi subhanahu wa ta'ala bil jamal, wa hiya ma'rifatu khawasi al-khalq. Di antara macam-macam mengenal Allah yang paling mulia, yaitu mengenalnya dengan keindahannya. Ini adalah ma'rifah yang dimiliki oleh para wali-wali Allah, baik para nabi maupun orang-orang yang mengikuti mereka. Karena setiap orang atau pada umumnya manusia mengenal Allah dengan sifat-sifat tertentu. Ada yang mengenalnya sebagai pemberi rezeki, ada yang mengenalnya sebagai penurun hujan, ada yang mengenalnya sebagai zat yang maha besar. Nah, di antara orang-orang yang mengenal Allah ini, yang paling sempurna ma'rifahnya kepada Allah adalah yang mengenal sifat jamalnya. Sifat apa? Jamal atau indah, dan sifat keagungan serta kemuliaan. Itu orang yang paling sempurna ma'rifahnya kepada Allah. Ibu ngobrol di atas, kedengaran dari luar. Gak ada. Baik, selanjutnya. Jadi pada umumnya manusia hanya mengenal satu atau dua sifat saja dari sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara mereka itu yang paling sempurna ma'rifahnya adalah yang mengenal kesempurnaan, keagungan, dan keindahan Allah. Tentunya kita semua yakin bahwa tidak ada satupun yang setara dengan Allah dalam semua sifat. Itu keyakinan kita. Ya, seandainya seorang membuat sebuah gambaran atau lukisan, kemudian dia gabungkan seluruh bentuk manusia dalam satu bentuk yang paling indah, seluruh makhluk dibentuk dalam satu bentuk yang paling indah, kemudian keindahan seluruh makhluk ini dibandingkan dengan keindahan Allah, maka tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada arti. Apa yang indah nanti di yaumul qiyamah? Surga beserta isi. Tapi begitu Allah menampakkan wajahnya yang mulia di hadapan penduduk surga, semua memandang kepada Allah, dan mereka tidak melirik lagi kepada apa-apa yang indah sekitar. Dan dari sini
samakan indahnya surga dengan wajah Allah, jauh lebih indah lagi Allah sekarang. Walaupun Ibnu Qayyim mengibaratkan semua makhluk berkumpul untuk berada dalam satu bentuk yang paling indah dibandingkan dengan keindahan Allah, itu sama seperti lampu yang redup dibandingkan dengan matahari yang terang. Ini pun permisalan yang saya kira tidak mewakili. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dipermisalkan dengan apapun keindahan. Tapi kita hanya bisa katakan tidak akan ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah SWT. Cukuplah kita meyakini Allah itu maha indah. Seandainya Allah tampakkan wajahnya sekarang, maka semua yang terlihat ini akan terbakar. Terbakar semua. Terbakar bukan karena wajah Allah itu ada, bukan, tapi karena semua ini merasa tahajud dengan keindahan Allah. Ya, coba tuh bayangkan kita ketemu bidadari di dunia. Bidadari itu datang, itu secantik-cantik wanita. Mau dia pakai 70 gaun saja, kata Nabi, itu keindahan betisnya masih kelihatan. Dia tutup tubuhnya dengan 70 gaun, ya, maka keindahan betisnya masih terlihat oleh suami. Terus dia tanya, cantik seperti apa? Mati kita ketemu dia, mati. Ada yakin mati kita di dunia kita bidadari. Kalau ada orang mengaku, Ustaz, saya tadi bertemu bidadari, itu masih itu bohong itu. Gak sanggup dia indahnya. Itu baru bidadarinya. Tapi bagaimana dengan sang pencipta? Subhanallah, luar biasa. Maka kita berbaik, andai Allah membuka hijab yang menutup wajahnya, maka semua yang dipandang oleh Allah akan terbakar. Bukan terbakar menyisakan debu atau abu, terbakar lenyap. Maka Allah tidak tampakkan wajahnya di hadapan kita, karena dunia ini tidak sanggup untuk melihat keindahannya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan lagi, cukuplah juga yang menunjukkan bahwa Allah itu maha indah, bahwa kemuliaan, kekuatan, kedermawaan, kebaikan, ilmu, karunia semua dimiliki olehnya. Kemuliaan, kekuatan, kedermawaan, ilmu, fadl, semua itu dimiliki oleh siapa? Dan saya yakin semua orang mukmin meyakini itu. Dan semua kegelapan itu bisa bercahaya karena bagian dari pancaran cahaya Allah. Ada sebuah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini para ulama khilaf tentang. Doa ini khilaf para ulama tentang kesahihannya, karena riwayat doa ini nanti saya akan bacakan lafaznya. Riwayat doa ini kalau dilihat para perawinya semuanya terpercaya, semua perawinya terpercaya, kecuali satu orang, Ibnu Ishaq, dan dia pun perawi terpercaya yang meriwayatkan doa ini. Tetapi ketika dia katakan an dari, maka saat itulah para ulama mengomentari kelemahannya. Kalau dia katakan saya dengar, kalau dia katakan dari fulan, itu perlu diambil hadis Ibnu Ishaq. Kalau dia katakan saya mendengar,
maka hadisnya diambil. Seandainya dia katakan begitu waktu meriwayatkan hadis ini, maka tidak ada khilaf akan kesulitan. Ibnu Taimiyah dan muridnya menganggap hadis ini sahih, karena boleh jadi Ibnu Ishaq pada saat itu dia tidak melakukan penyamaran nama guru, istilahnya tadris. Isi doanya, di antara isi doanya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku keluhkan lemahnya kekuatan, sedikitnya daya dan hinanya aku di hadapan manusia. Ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjaruni aw ila qaribin malaktahu amri فإن لم يكن منك علي غضب فلا أبالي. Kemana engkau akan menyerahkan aku, ya Allah? Apakah engkau akan menyerahkan aku kepada orang yang jauh, lalu mereka menyerang aku, atau engkau menyerahkan aku kepada orang yang dekat, yang orang itu telah kau berikan kekuasaan untuk menguasai perkara. Jika semua itu kau lakukan juga untuk diriku, tapi kau tidak marah, maka aku tidak peduli, kata Nabi SAW. Maka aku tidak peduli. Lalu di tengah-tengah doa itu beliau baca, A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulmat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang dengannya segala kegelapan menjadi terang. Hadis itu ini menunjukkan bahwa semua kegelapan terang karena disebabkan apa? Cahaya wajah Allah. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, laisa inda rabbikum lailun wa la nahar. Di sisi Allah itu tidak ada malam dan siang. Dia adalah nur samawati wal ardh. Nur samawati wal ardh min nuri wajhi. Cahaya yang terdapat di langit dan di bumi ini adalah bagian dari pancaran cahaya wajah Allah. Dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti akan menerangi tanah di mana kita berdiri untuk dihisab. Boleh minta mushaf saja, yang kecil mushaf. Biar Anda tunjukkan nomor ayatnya. Allah katakan, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tanah waktu itu, maksud di hari Yaumul Mahsyar, akan terang benderang dengan cahaya dari Rabb-Nya. Dan kitab waktu itu diletakkan, para nabi dan para saksi didatangkan, dan dibuatlah keputusan di antara mereka, dan mereka tidak dizalimi. Surat Az-Zumar ayat 69. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan wa asyraqatil ardu, bumi pada saat itu bercahaya binuri rabbiha, dengan cahaya Rabb-Nya. Bumi ini bumi yang baru, ya, bukan tanah sekarang, bukan tanah ini. Tanah ini nantinya hancur, jadi apa? Hancur jadi apa tanah ini?
hari kiamat terjadi? Begini, bumi hancur, langit hancur. Jadi apa? Hah? Jadi pasir. Antum jadi debu. Jadi lenyap, hilang. Jadi kalau anak kita bakar kayu sekarang, ada nggak sisa abunya? Ada. Bumi nggak begitu. Begitu datang kiamat, diangkat, dibenturkan, hancur, lenyap. Terus kita bangkit dari mana nanti? Kan kita nanti bangkit dari tanah. Tanah yang mana? Disebutkan dalam ayat-ayat di surat Yasin, di antaranya yakhrujuna minal ajdadi. Mereka keluar dari ajdas. Ajdas itu bukan bumi, tapi kita keluar dari sisa tubuh kita yang tersisa. Ada itu tulang ekor. Apa yang kena air hujan kemudian kita bangkit. Karena bumi ini udah gak kelihatan lagi. Bumi yang udah baru. Nah, bumi yang baru itulah yang diterangi dengan cahaya Rabbul Alamin. Yaumul Mahsyar. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, di mana Allah katakan, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid." Pada hari ketika diganti bumi ini dengan bumi yang lain, demikian juga langit, lalu mereka semua berdiri di hadapan Allah Al-Wahidil Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Esa. Jadi cahaya dari kiamat nanti terpancar dari arah wajah atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa min asma'ihil husna, di antara nama Allah yang husna adalah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Nama Allah di antara nama Allah yang berkaitan dengan pembahasan kita apa? Kan pembahasan kita tentang sifat indah Allah. Nama Allah yang berkaitan dengan dia. Ada itu. Kalau sekolah itu udah naik kelas. Apa? Al-Jamil. Apa? Al-Jamil. Kan kita bahas tentang apa ini? Sifat indah. Di antara nama Allah Al-Jamil. Yang mirip dengan itu At-Tayyib. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ini mengenai nama yang mengandung sifat indah. Maka karenanya tadi disebutkan hadisnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Nah, bagaimana supaya kita faham Allah itu maha indah? Apa saja yang harus kita tahu? Di sisi mana saja keindahan Allah? Ada 4 perkara yang di dalam 4 perkara tersebut terdapat keindahan Allah. Pertama, keindahannya terdapat pada zat Allah, zatnya. Yang kedua, keindahannya terlihat pada nama yang husna. Namanya yang husna. Nama husna. Yang ketiga terlihat pada sifatnya. Terlihat pada apa? Sifat. Yang keempat terlihat pada perbuatannya. Jadi kalau mau melihat keindahan Allah, kita melihat pada berapa perkara. Zat ini tidak bisa dilihat oleh mata dan bisa dibayangkan bentuknya. Ini bisa terasa indah
ketika kita menerimanya dengan cara beriman. Allah katakan dia punya wajah, dia punya tangan, dia punya telapak kaki, dia punya betis. Semua itu berkaitan dengan zat. Kita jangan gambarin, ya, digambarkan bentuk. Terus bentuk. Dia punya tangan kanan semua lagi. Gimana itu bisa bayangin? Gak bisa. Seminggu aja kita bayangin itu, jalan mundur kita saja gila. Apa? Gila. Gak bisa dibayangkan zat Allah itu. Maka yakinilah bahwa Allah itu maha indah. Kita bisa katakan begini, kalaupun kita tidak berkhayal, begitu indahnya langit dan bumi ini, sungguh penciptanya tentu jauh lebih indah. Itu yang bisa kita lakukan. Dan itu pun hanya Allah yang secara mutlak yang bisa dikatakan demikian. Artinya kalau buatannya ini indah, maka yang membuatnya lebih indah. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Ada manusia lukisannya bagus banget, ya enggak? Lukisannya wanita cantik, orang ganteng, langit, gunung, laut dilukis begitu seni dan indah. Kita tidak bisa katakan sungguh bagus lukisan ini. Betapa bagusnya lagi wajah yang melukisnya. Belum tentu. Kenapa? Kadang yang bagus lukisannya itu, banyak maaf, mancung giginya, artinya tidak sesuai dengan lukis, atau hitam, atau coklat seperti saya ini, atau hidungnya pesek. Nggak bisa kita katakan bagusnya lukisan ini, betapa bagusnya yang melukis. Itu nggak mungkin. Artinya tidak bisa kita sampaikan itu kepada selain Allah. Tapi bagi Allah iya. Kalau yang terlihat ini aja indah, Masya Allah, bagaimana dengan yang melukis, yang membuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu mengenai zatnya. Sebatas itu kita membahas tentang zat Allah. Dapat kabar tentang zatnya, tahu di hati, jadikan iman, hilangkan khayalan. Selesai kan Ustaz? Selesai, gampang. Kenapa sebagian ustaz tidak berani mengatakan Allah punya wajah? Karena dia membayangin dulu, ya kalau Allah punya wajah berarti sama dengan wajah kita. Jangan pakai wajah aja deh. Kita belum tentu dan nyamain. Kita punya zat kan? Punya. Sama aja. Maka supaya tidak sama adalah tetapkan Allah punya wajah, kita punya wajah, tapi hakikat tidak sama. Itu jelas sekali kan, gampang dipahami. Kalau penjelasan Allah tidak gampang dipahami, maka tidak mudah agama ini gampang. Karena tidak ada satupun nama yang kita miliki kecuali nama itu ada pada diri Allah. Misalnya Allah punya wajah, kita wajah juga punya, nama sama. Tangan, kita juga tangan. Telapak kaki, juga telapak kaki. Mendengar, Allah juga mendengar. Tapi yang tidak sama apa tadi? Hakikat. Tapi ini mengenai keindahan zatnya. Yang kedua keindahan apa tadi? Nama. Kullu asma'uhu kulluha husna. Nama Allah semuanya husna. Dari mana kita tahu nama Allah itu maha indah? Sangat indah. Dari setiap nama pasti memiliki arti, dan setiap arti mengandung sifat. Maka kalau ada nama Allah yang tidak punya arti, maka itu tidak pantas diberikan kepada Allah. Kalau orang mengatakan Allah punya nama tapi tidak punya arti, misal begini, Alif Lam Mim nama Allah, artinya apa itu? Tidak ada yang tahu kan? Maka itu bukan nama Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia di balik itu. Nama Allah yang dijelaskan di bumi ini pasti ditahu oleh manusia artinya. Sekarang saya tanya, di sini ada lafaz Allah kan?
Allah bisa. Itu nama Tuhan. Nama Tuhan lafaz. Nama buat siapa? Buat Allah. Itu sih. Tapi namanya punya arti kan? Punya kan? Sekarang pertanyaan saya apa artinya? Jawab. Kalau saya bertanya begini berarti saya mau minum. Jawab. Apa arti Allah? Berarti tidak pernah diajari. Sejak SD pun kita tidak pernah diajari. Padahal itu penting ditahu. Untuk membandingkan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu menyembah Allah. Tapi yang tidak mereka terima adalah kalau diberikan penyembahan itu hanya untuk Allah. Allah artinya apa? Yang disembah. Karena mereka orang Arab, Allah perkenalkan nama ini banyak sekali dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa mereka menerima Allah itu sebagai zat yang disembah. Tapi yang mereka tidak terima kalau lafaz Allah itu dimasuki la ilaha illallah. Itu yang mereka terima. Mereka orang Arab paham bahasa Arab. Maka Allah itu artinya al-ma'lu. Maka disitulah nampak keindahan Allah di arti nama itu sendiri, dan nama itu mengandung sifat ilahiyah, sifat keberhakan untuk disembah. Itu dari nama Allah itu sendiri. Maka setiap manusia pasti ada nama itu yang terbetik di hati. Hatta orang kafir pun pasti punya nama itu di hati mereka, karena mereka mau tidak mau harus mengakui Allah yang mereka sembah, sebagaimana mereka mengakui diri mereka adalah hamba. Itu salah satu contoh keindahan nama Allah. Di antara bentuk keindahan nama Allah, terkadang satu nama memiliki banyak makna. Seperti Allah tadi mencakup semua nama yang lain, masuk di situ Allah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'min, dan seterusnya. Itu menjelaskan lafaz Allah. Kemudian yang kedua, nama yang besar juga artinya adalah Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Nama ini mengandung semua sifat perbuatan: menghidupkan, mematikan, menguasai, mengatur alam semesta. Ya, itu terdapat dalam nama Rabb. Kemudian yang ketiga, nama yang besar juga yaitu Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman yang artinya pemilik rahmat yang luas. Maka tidak boleh seorang menamakan diri dengan Pak Rahman. Haram hukumnya memanggil Pak Rahman itu gimana aja, tidak boleh. Yang harus dipakai apa? Abdul Rahman. Yang harus dipakai apa? Abdul Rahman. Karena nama Rahman itu ikhwan fillah hanya untuk zat yang mampu melakukan dua hal, mampu memiliki dua hal. Yang pertama, sempurna dari segala sisi. Yang kedua, dia bisa menanggung semua hak makhluk. Ya, dia memiliki rahmat yang luas, yang mana rahmatnya bisa dia berikan kepada seluruh makhluk. Kalau seorang tidak bisa memiliki salah satu dari dua ini, apalagi kedua-duanya, maka tidak boleh dinamakan Rahman. Tapi boleh menamakan diri dengan Pak Rahmat. Rahmat, tahu rahmat? Bedakan dengan nunnya. Rahmat itu tambah butoh. Pak Rahmat. Rahmat itu bisa pemberian. Tapi Rahmat yang memberikan. Rahmat apa? Yang berikan. Siapa yang bisa diberikan? Semua. Kalau Anda mau menamakan diri dengan itu, harusnya jadi Tuhan kedua berarti. Jadi itu tidak mungkin. Mungkin kan? Maka jangan panggil lagi Pak Rahman,
Tapi panggil apa? Hah? Pak Abdul Rahman. Jangan lagi panggil Pak Rahman namanya. Itu bisa diflam. Pak Rahman. Pak Abdul Rahman. Maka itu nama Allah yang paling indah ketiga-tiga. Kemudian ada lagi nama Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghits. Ada juga nama As-Samadu. As-Samad ini meliputi nama sifat-sifat yang lain. Dia seorang penguasa, dia seorang pencipta, dia pemberi rezeki, tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, di situ kelihatan tuh indahnya nama Allah. Kalau mau lebih indah lagi melihat nama Allah itu dijelaskan, ada kitab kontemporer yang bagus, namanya kitab Fikih Asmaul Husna, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah. Itu buku kalau dibaca ulang-ulang, itu hati kita tuh kayak diperbarui iman kita. Baca aja belum dengan ceramah. Jadi kita baca ada satu diulangi lagi, akan baru lagi terasa. Kenapa? Karena kita sedang belajar nama-nama Allah. Semakin kita baca ulang, seakan-akan ada faedah baru yang dituangkan di dalam buku itu. Ya, saking indahnya mengenal nama-nama. Yang ketiga, keindahan apa? Sifat. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sempurna. Sampai pun sifat marahnya pun sempurna. Karena marahnya Allah itu disebabkan adanya lawan. Kalau tidak ada lawan, Allah marah enggak? Enggak. Mana contoh Allah tidak akan marah selama-lamanya? Ketika dia mendatangi penduduk surga, apa kata Allah? Uhillu lakum ridwani wa la asqatu alaikum abada. Aku halalkan semua ridhoku dan aku tidak marah kepada kalian selama-lamanya. Itu menunjukkan bahwa marah itu ada karena ada lawan. Allah marah karena kita maksiat, Allah marah karena kita durhaka, Allah marah karena kita berbuat syirik, Allah marah karena kita berbuat bid'ah. Ketika semua lawan ini tidak ada di surga, maka dia tidak marah. Ya, tidak marah kepada Allah. Ini salah satu contoh keindahan sifat. Bagaimana dia sifat rahmatnya, sifat pemberinya, sifat dermawannya, sifat ini. Baru sifat marah saja tetap kelihatan apa? Indah. Kemudian yang keempat, keindahan apa? Perbuatan. Keindahan perbuatan Allah tidak akan diketahui kecuali dengan meyakini 4 perkara lagi. Karena ada sebagian perbuatan Allah yang secara lahiriah tidak disukai oleh kita. Sekarang kalau Allah berikan gempa bumi disebut suatu kaum, ada yang senang nggak bumi yang digempakan gitu? Nggak ada. Ada yang suka gempa bumi nggak di sini? Ada kan? Nah, kalau Allah lakukan itu kepada kita, waliyadzubillah, atau kepada sebagian orang, apakah perbuatan itu masih tetap terlihat indah? Jawabannya belum tentu terlihat indah di mata kita, kecuali dengan meyakini 4 perkara baru kelihatan indah. Apa 4 perkara itu? Pertama, pasti ada maslahatnya. Apa yang pertama? Ada maslahat dari perbuatan Allah. Buktinya kalau orang dikasih gempa, siapa ingatnya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Ya enggak? Berarti ada maslahat, mereka ada muatan untuk pulang kepada Allah. Yang kedua, pasti ada keadilan Allah di situ. Seperti orang diberikan musibah karena dosanya, itu keadilan Allah. Bentuk keadilan Allah kepada makhluk. Seperti contoh, wakadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun.
ala ba'd mimma kanu yaksibun. Demikian kami memberikan pemimpin yang zalim kepada rakyat yang zalim karena hasil dosa rakyat itu sendiri. Jadi ketika kita dikasih pemimpin yang zalim, itu bentuk dari keadilan Allah kepada para rakyat. Sekarang saya tanya, rakyat lebih banyak yang sholat apa yang tidak sholat? Lebih banyak yang tidak sholat. Lebih banyak yang main toge atau kecemburuan? Main toge. Lebih banyak yang judi slot atau kecemburuan? Maka ketika Allah berikan pemimpin yang zalim, adil ke Allah kepada kita? Adil. Maka yang kedua, perbuatan Allah itu kalau tidak menyenangkan, yakinlah di situ ada keadilannya. Ada seorang mantan preman. Dia, saya tidak sebut nama karena ini aib. Dia nelpon anak, Ustaz, kenapa istri saya itu tidak mau pakai jilbab, dia masih pakai rok mini. Kalau saya tidur, jenggot saya dicukur. Karena dia tahu saya haramkan musik, dia beli salon yang dangdutan di rumah. Jadi istrinya membangkang gitu. Saya tanya, antum mengaji sebelum nikah atau sudah nikah? Jauh setelah menikah, Ustaz, setelah menguasai pasar, dia mau bayar pasar. Iya, itulah balasan Allah kepada kita. Sebagaimana antum dulu preman, maka istri antum tetap premanah, tetap kebutuhan. Sabar dulu, jangan cerai, kasihan anak-anak itu berceceran di mana-mana nanti. Walaupun akhirnya istrinya yang minta cerai dan menuntut ke pengadilan, tapi dia tidak mau bertahan. Artinya itu bagian dari keadilan siapa? Keadilan Allah. Supaya kita tidak futur. Ya. Kalau saya waktu itu ceritakan, tapi ceritanya terbalik, wanita yang jadi ujiannya. Ada wanita masih muda, umur 19 tahun, nikah sama laki-laki duda 50 tahun. Suaminya suka pukul istri, suka marahin istri. Lalu teman-teman istri datang ke rumahnya, melihat teman mereka dipukul, suami datang, teman-temannya. Oh, ente janda aja nih, ente minta cerai dari laki-laki tua duda pemarah. Kalau ente jadi janda, banyak laki-laki yang suka sama kamu, kata teman-temannya. Apa kata wanita ini? Enggak, demi Allah kan, saya tidak minta cerai dari suami saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu kalau dulu saya berbuat dosa dan dosa saya sudah saya lupakan, tapi Allah tidak lupa dengan dosa itu dan Dia ingin hapus dosa saya. Dia kirim laki-laki tua ini untuk menghapus dosa saya. Atau sebaliknya, laki-laki ini dia punya amal yang dia sembunyikan dan amalnya hanya Allah yang tahu amal baiknya. Lalu dia kirim aku untuk menemani kehidupannya sebagai hadiah baginya. Ada istri kayak gini jam sekarang? Mudah-mudahan ada di atas maksudnya. Yang lagi yang di rumah. Begitu sikap kita laki-laki juga begitu. Cerita ini bukan hanya mewakili ibu-ibu, tapi mewakili kita juga. Bahwa pasangan juga termasuk bagian dari keadilan siapa? Allah. Kita kepengen istri kita seperti siapa? Khadijah, tapi sebagian kita sikapnya seperti Abu Lahab. Kamu mungkin. Maka perbaiki diri kita. Demikian juga ibu-ibu, kepengen suaminya seperti Abdurrahman bin Auf, tapi ibu bersikap seperti wanita yang tidak baik. Karena itu perbaiki. Sebagai bentuk apa? Keadilan Allah. Yang keberapa ini? Keempat. Tiga. Yang ketiga pasti ada hikmah. Ada apa? Hikmah. Orang diberi sakit, hikmahnya dihapuskan dosa, ya enggak? Diangkat derajat dari sakit yang menimpa. Yang keempat, ada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka Aisyah ketika beliau ditanya tentang gempa bumi, ditanya oleh Anas bin Malik,
Ummul Mukminin, kenapa banyak dapat buku? Kata Aisyah, kalau mereka biarkan zina, minum khamar, kemudian mereka main alat musik, kalau tidak dia zina, minum khamar, alat musik, ya kan? Maka kata Aisyah, Allah cemburu dan Allah katakan kepada bumi, wahai bumi, goncanglah kamu. Jika mereka berhenti, berhentilah. Kalau tidak, teruslah bergoyang. Maka kemudian Anas mengatakan, apakah musibah itu azab atau rahmat? Kata Aisyah, tentu Aisyah tak ngomong dari dirinya sendiri. Dia tentu dengar dari siapa? Suaminya Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Rahmatan lil mu'minina wa 'adaban lil kafirin. Rahmat bagi orang beriman, adab bagi orang kafir. Berarti di balik perbuatan Allah yang tidak menyenangkan ini, kalau kita ingat 4 perkara ini, maka insya Allah kita akan memandangnya indah. Ini kita lupakan. Belum tentu semua orang ingat tentang, ya, belum tentu semua orang ingat tentang. Maka oleh karenanya keindahan Allah itu terpancar, terdapat pada 4 perkara. Apa yang pertama? Zat. Yang kedua, nama. Yang ketiga, sifat. Yang keempat, perbuatan. Dan perbuatan Allah baru nampak indah dengan 4 perkara lagi. Khusus buat perbuatan. Apa 4 perkara itu? Pasti ada maslahat, ada keadilan, hikmah, rahmat. Orang yang mengenal ini semua, dia yang jauh lebih mulia ma'rifahnya selain diri. Karena itu kita belajar tentang kesempurnaan dan keindahan Allah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, poin kedua, kan tadi ada 2 poin kan? Mengenal Allah dulu, kemudian mengenal yang dicintai oleh Allah. Apa saja yang disukai oleh Allah pada diri kita? Disebutkan di dalam hadis tadi, asbabul wurud, sebab Rasulullah mengucapkan hadis tadi. Rasulullah mengatakan begini sebelumnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya kesombongan meski sebesar biji sawi. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang suka pakaian bagus, berpenampilan bagus, dan berkendaraan bagus. Apakah itu disebut sombong? Kata Nabi, ya. Lalu Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini menunjukkan penampilan kita yang bagus, penampilan kita yang bersih, penampilan kita yang baik disukai oleh Allah, sukai. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang hakikat kesombongan, batrul haq wa ghamtu an-nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Baik. Hadis yang semakna dengan ini, Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, Allah itu baik dan tidak menyukai, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maksudnya begini, keindahan yang disukai oleh Allah itu diantaranya azinatul halal, keindahan yang halal. Ini baru urusan mubah ya. Kalau urusan ibadah, semua tentu disukai Allah, ibadah yang biasa diatur. Ini yang mubah ini, yang disukai oleh Allah pada diri kita adalah perhiasan yang halal. Karena Allah tidak menyukai yang tidak halal. Kalau yang tidak halal indah kelihatannya, di sisi Allah jadi indah atau buruk? Buruk.
Maka disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Berdasarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Berdasarkan hadis ini, madhab Hambali, mereka berpendapat, termasuk Imam Ahmad juga, termasuk ulama kontemporer juga memakai pendapat ini. Kalau Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan khilaf dulu, kemudian beliau berpegang dengan pendapat ini, yaitu berdasarkan hadis tadi, amal yang kita lakukan, bila syarat amal ini tercampur barang haram, maka amalnya batal. Amalnya apa? Karena Allah tidak menyukai yang buruk, tidak menerima yang buruk. Contoh, atau ada bawakan contoh aja. Ada seorang sholat wajib misalnya, lihat pakaian ini, apakah termasuk syarat atau hanya penyempurna? Kalau dia fungsi yang menutup aurat berarti syarat. Seandainya ada orang beli baju dari hasil riba, bajunya bagus sekali, hasilnya riba, lalu dia pakai untuk menutup aurat waktu sholat, menurut mazhab Hambali melalui hadis tadi, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat ibadah, salah satu syarat ibadahnya, dia masukkan barang haram di dalamnya, yaitu syarat ibadah diantaranya menutup aurat. Seandainya baju tadi dia pakai dari hasil jual beli barang halal, pecinya dari hasil riba, sah nggak sholatnya? Pecinya yang hasil riba, tutup aurat pakai yang halal, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena ini bukan syarat sholat, hanya penyempurna zina, tapi dosa karena hasilnya haram. Bisa dipahami kan? Ada orang berangkat umroh, ini banyakkan contoh buat memahami kaidah. Ada orang berangkat umroh, kain ihramnya hasil mencuri ayam tetangga. Kemudian dia jual ayam tetangga, dia pakai beli kain ihram. Dia pakai ihram itu, sah nggak umrohnya? Jawab, sah nggak umrohnya? Kenapa tidak sah? Karena ihram itu hukumnya bukan wajib saja, dia syarat atau rukun ibadah umrah. Kain umrah ihram itu bagian terpenting dalam ritual manasik. Maka ketika dia dipakai uang haram untuk membelinya, menurut kaidah tadi, batal atau tidak? Tapi sekiranya kain ihramnya dari yang halal, sandal yang dia pakai hasil curi sandal tetangga, sangat ibadahnya. Kenapa? Karena yang dia pakai itu bukan bagian syarat atau rukun umrah. Jelas? Ini menurut mazhab Hambali. Karena Allah tidak suka kepada hal-hal yang haram. Walaupun pendapat yang saya pegang sampai hari ini, ibadahnya itu tetap sah, tapi dia berdosa. Karena kalimat layak balu tidak sama dengan kalimat la tasihhu, tidak sah. Ya, mana contoh ibadah yang tidak diterima tapi ibadahnya tetap sah? Orang datang ke dukun, berapa lama tidak diterima ibadahnya? 40 hari. Apakah ibadah yang 40 hari itu tidak sah? Sah. Yang tidak diterima apa? Yang tidak diterimanya pemberian pahala. Sama seperti begini, dunia, urusan dunia. Antum kerja di sebuah instansi, gajinya 30 juta sebulan, 30 juta.
Tapi dalam pekerjaan ini ada bagian tertentu yang jika antum melanggar, maka akan diskor gajinya selama 4 bulan namanya. Ternyata pelanggaran itu antum lakukan juga. Antum melakukan pelanggaran itu, apa kata bos? Ente sudah melakukan pelanggaran. Berarti selama 4 bulan ente tidak digaji. Pertanyaannya, apakah selama 4 bulan itu antum akan berhenti kerja? Enggak kan? Kenapa? Karena pekerjaan antum 4 bulan ini tetap diterima sebagai pekerjaan yang sah. Hanya saja karena melakukan pelanggaran tadi, antum tidak menerima balasan. Karena setelah 4 bulan itu antum akan menerima gaji di bulan kelima dengan jumlah 30 juta lagi. Paham? Itu yang pendapat yang benar insyaallah. Jadi hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban hanya menafikan pahala, tidak menafikan keabsahan ibadah. Kenapa saya bawakan pendapat Hambali tadi? Untuk kehati-hatian. Jangan-jangan itu pendapat yang benar. Itu maksud saya. Karena Allah itu menyukai dari diri kita azinatul halal. Maka dari sini kita faham ikhwan fillah subhanallah, bahwa berpenampilan bagus, berkendaraan bagus, berumah bagus pada zatnya tidak terlarang, bahkan dianjurkan selama diambil dengan cara yang halal. Kecuali kita sudah ambil dengan cara yang halal nih, tidak pakai riba, tidak pakai apa-apa dari perkara haram, tapi kita membelinya untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain, baru dia tidak disukai oleh Allah gara-gara hati. Kenapa? Dan ada seorang sahabat yang dia punya duit tapi pakaiannya lusuh. Ditegur oleh Nabi SAW. Dia kata Abul Ahwas, dari Abul Ahwas Al-Jushami, dia mengatakan ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya akmar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku dalam keadaan memakai pakaian yang lusuh, pakaian yang kayak keriput, ya. Beliau mengatakan, halaka min mal? Engkau punya harta? Dijawab oleh Abul Ahwas, nah, aku punya harta. Nabi bertanya lagi, min ayyin mal? Bagaimana bentuk hartamu itu? Dijawab oleh beliau Abul Ahwas Al-Jusani, minal ibil wasyah. Bentuk hartaku segerombolan onta dan kambing. Berarti banyak dong. Apa kata Rasulullah? Faltura ni'matuhu wa karamatuhu alaika. Hendaklah nikmat yang Allah berikan dan kedermawaan yang Allah serahkan kepadamu ditampakkan pada pakaianmu. Artinya pakailah pakaian yang lain. Nah, di sini kita bisa katakan kepada orang-orang yang zuhud tapi bukan pada tempat dan waktu. Orang punya uang, misalnya ya 1 miliar, dia punya uang, masih beli mobil tua tahun 70-an, masuk tol Citeret baru 100 meter mati, nyusahin orang banyak. Ditanya kenapa ente beli mobil tua? Supaya kelihatan sombong. Salah, ente pelit pada diri sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah katakan faltura, hendaklah nikmat yang Allah berikan kepadamu dan dia karunia yang dia dermakan kepadamu ditampakkan dalam kehidupan. Disinilah kita bermain hati. Jika kita beli untuk menyombongkan diri, dosa. Tapi kalau kita beli karena kita butuh dan kita ingin menampakkan nikmat Allah sebagai bentuk syukur kita, maka di saat itulah kita mendapat pahala dari penampilan kita. Ya, mendapat pahala dari penampilan kita. Hanya saja tetap dalam koridor syariat. Ya, jangan nanti ibu-ibu berdalil dengan ini. Kenapa cukur alis diganti pakai spidol ibu?
untuk menampakkan nikmat Allah, Pak Ustaz. Salah. Ya, alisnya dicukur ganti pakai spidol hitam lagi. Maka ini tidak boleh. Tetap harus dilihat kondisi. Jadi keindahan yang disukai Allah pada diri kita itu ada dua, nikmat lahir, nikmat batin. Mana tadi yang mengumpulkannya? Yaitu suratul A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang dengannya kalian menutup aurat-aurat kalian dan sebagai pelindung. Dan pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Libas yang nampak itu yang baik, ketakwaan yang batin. Maka gimana supaya kita bisa menggabungkan dua hal ini dalam satu perbuatan? Antum ambil pakaian, kendaraan atau buat rumah, tapi hati antum bersyukur setelah itu, berarti antum kumpulkan dua keindahan. Syukur antum keindahan batin, yang nampak adalah keindahan lah. Maka terkumpulan dua hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, inilah keindahan yang baik. Maka yang tidak diperbolehkan adalah nikmat Allah digunakan untuk sombong dan atau nikmat Allah itu digunakan untuk berbuat maksiat. Seperti misalnya ini, contohnya ada orang, semoga ikhwan tidak ada yang melakukannya, gym setiap hari. Untuk apa? Untuk menebar pesona di hadapan para wanita-wanita yang tidak senonoh. Betul, gym itu bagus, antum jaga kesehatan itu bagus, ya, gagah memang. Tapi kalau niatnya untuk tebar pesona di hadapan wanita-wanita yang tidak beres itu, atau bahkan menebar pesona di hadapan istri orang, jadi masalah kan? Masalah. Yang tadi itu bagus, orang jaga kesehatan, jaga penampilan, dan seperti ini yang merusak orang dengan penampilan ini telah dilakukan oleh orang munafik. Kata Allah, "Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau kau lihat orang munafik, bentuk tubuh mereka buat kamu takjub. Merasa apa? Takjub. Itu yang perlu kita. Bukan berarti tidak itu nanti berhenti olahraga, enggak. Tapi jangan gunakan itu untuk apa? Menipu orang, penampilan itu. Tapi tetap kembali pada hadis pertama, "Fadhlu ni'matuhu wa karamatuhu 'alaika." Itu niat kita untuk mendapatkan nikmat Allah. Tapi saya kira cukup karena waktu kita sudah mepet jam 11 dan saya minta maaf tidak bisa berlama-lama. Sisa untuk tanya jawab saja. Barakallahu. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada saya tutup ya. Cukup? Cukup ya? Ibu-ibu? Gak ada yang bertanya? Gak ada. Baik, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.